Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Bu Ani akan menjelaskan materi mengenai program linear kelas 11 IPA dan IPS dalam matematika wajib ya. Oke, langsung aja. Di sini kita akan membahas model matematika suatu program linear. Langsung ke contoh soal. Ada contoh harga 1 kilo beras 2.500 dan 1 kilo gula 4.000. Seorang pedagang memiliki modal 300.000 dan tempat tersedia hanya memuat 1 kuintal. Jika pedagang tersebut membeli X kilo beras dan Y kilo gula, maka sistem persamaan dari masalah tersebut adalah, nah sekarang di sini ada dua macam, yaitu macam yang pertama beras dan gula. Anggap aja yang beras itu adalah X-nya, lalu Y-nya adalah gulanya kan, ini Y-nya, yang ini X-nya ya, gulanya sebagai Y-nya. Kalau kita jabarkan, 1 kilo beras itu 2.500, berarti 2.500 X ditambah 4.000 Y sama dengan modalnya. Modalnya adalah 300.000. Nah, ini boleh kita perkecil ya. Boleh coret dulu nolnya coret 2 dulu. Ya, setelah itu sisanya 25, 40, 3.000. Boleh kita bagi, misalkan bisa dibagi 5 ya. 25 dibagi 5 sama dengan 5, berarti 5X. Lalu 40 dibagi 5 sama dengan 8Y. Lalu sama dengan 3.000 bagi 5 sama dengan 600. Nah, sudah menjadi persamaan. Tinggal kita pakai tanda pertidaksamaannya. Nah, di sini ada kata-kata seorang pedagang memiliki modal 300.000 dan tempat tersedia hanya memuat 1 kuintal. Hanya memuat 1 kuintal, ada kata-kata ya, hanya memuat 1 kuintal. Artinya batas muatnya adalah 1 kuintal, dia nggak bisa lebih. Kurang boleh, tapi nggak bisa lebih. Makanya tandanya kurang dari atau sama dengan. Ya. Berikutnya, ini persamaan ke-1. Persamaan kedua, jika pedagang tersebut membeli X kilo beras, berarti X ditambah Y kilo gula, berarti Y sama dengan dia 1 kuintal. Ya, 1 kuintal itu sama dengan 100 kilo. Berarti di sini 100 aja, kita hitung per kilo. Tandanya jadinya kurang dari. Kenapa kurang dari? Jika pedagang tersebut membeli X kilo beras dan X kilo gula, dia hanya memuat 1 kuintal. Ya, hanya memuat 1 kuintal. Tandanya maka kurang dari. Ini persamaan kedua. Lalu tandanya X. X-nya itu dia tidak X-nya itu adalah lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0. Oke. Soal berikutnya ini menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Oke. Ada rumusnya, kalau tandanya kurang dari, maka dia arsirannya ke kiri atau ke bawah. Kalau tandanya lebih dari, ke kanan atau ke atas. Misalkan saya akan menentukan daerah yang diarsir ini nih. Ya, saya coret yang merah-merah ini ya. Kita akan menentukan daerah di sini nih. Anggap aja ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, untuk persamaan satunya ya, untuk persamaan 1, dia kan 2-nya di X, ini sumbu X ya. Ini sumbu Y. Nah, ini ada cara cepatnya. 8 itu kan di X, kita balik 8-nya jadi harusnya kan 8-nya di Y ya. Kita tulis 8-nya di X. Nah, ditambah berikutnya 2-nya.
2-nya adalah di X. Kita tulis 2-nya di Y, sebaliknya. Sama dengan 8 kali 2 ini X ya. 8 kali 2 sama dengan 16. Boleh kita bagi 2. 8 bagi 2, 4. 4X ditambah Y, ya, 16. Kita akan menentukan tandanya. Ini kan persamaan 1. Persamaan 1, lihat dia arsirannya kemana? Arsirannya ke kanan kan? Ke kanan berarti tandanya lebih dari. Nah, lalu persamaan kedua. Persamaan kedua. 6-nya kan di Y. Kita balik 6-nya di X. Ditambah 6-nya di X. Kita balik 6-nya di Y. 6 kali 6 sama dengan 36. Kita bagi aja. Boleh bagi 6. 6X bagi 6. X ditambah 6Y bagi 6 Y. 36 bagi 6, 6. Lihat tandanya, ini kan persamaan kedua. Persamaan kedua, arsirannya dia ke kiri kan? Ke kiri, berarti tandanya kurang dari. Lalu persamaan berikutnya, X-nya, ini sumbu X. Sumbu X itu arsirannya ke atas ya, ke atas berarti masuknya lebih dari 0. Berikutnya, lalu Y, ini sumbu Y. Sumbu Y arsirannya ada sebelah kanan Y ya, sebelah kanan, berarti tandanya lebih dari 0. Oke, sekarang yang C ya. Yang C itu menentukan nilai optimum dari sistem pertidaksamaan linear. Ini ada contoh soal dari sistem pertidaksamaan linear. 8X ditambah 2Y lebih dari atau sama dengan 16. X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 6. Lalu X-nya lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0. Maka nilai maksimum dari 2X tambah 5Y-nya adalah, oke, ini pertama-tama kita memakai pemisalan. Persamaan 1, ini persamaan 1, persamaan 2. Oke, untuk persamaan 1, ya, 8X ditambah 2Y lebih dari atau sama dengan 16. Kita pakai pemisalan, X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 16 dibagi 2 kan? 16 dibagi 2 sama dengan 8. Lalu kalau Y-nya 0, kalau Y-nya sama dengan 0, berarti 0 kali 2. Ya, berarti X-nya, ya, X-nya sama dengan 16 bagi 8, sama dengan 2. Karena titik itu selalu X, Y, berarti 2,8. Berikutnya, persamaan berikutnya yang kedua, ini persamaan 1. Sekarang persamaan 2, X tambah Y kurang dari 6. Ini persamaan 2. X-nya kalau 0 ya, kita pemisalan X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 6. Kalau Y-nya 0, ya, kalau Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan 6. Karena titiknya itu X, Y, berarti 6,6. Ya. Oke, berikutnya kita akan membuat grafiknya. Ya, kita membuat grafik, ini sumbu X, sumbu Y. Untuk persamaan 1, titiknya 2,8, kita kira-kira aja ya. 2,8 misalkan di sini. Persamaan 2, 6,6. Anggap aja sini 6,6. Oke, persamaan 1 2,8, 2 ke 8, berarti gini ya, kurang lebih. Berikutnya persamaan 2 itu 6,6, berarti dari sini ke sini. Ini persamaan 2. Ya. Oke, sekarang kita menentukan ya tandanya yang pertidaksamaan. Oke, untuk persamaan 1, tandanya kan lebih dari. Ya, lebih dari. Ingat rumus yang tadi, kalau tandanya lebih dari, dia pasti ke kanan atau ke atas. Kalau kurang dari, itu pasti ke kiri atau ke bawah. Nah, di sini persamaan 1 tandanya lebih dari. Lebih dari itu harusnya ke kanan. Ke kanan, ke sana kan. Nah, agar tidak terkecoh
Ya, agar tidak terkecoh dengan arsiran, kita memakai lawan. Khusus membuat grafik ya, membuat grafik ya. Syarat mudahnya adalah memakai lawan. Lawan dari apa? Lawan dari sini. Ya. Untuk persamaan 1, tandanya lebih dari, harusnya kan ke kanan. Lawannya berarti ke kiri. Nah, tunggu saya pakai warnanya yang beda aja. Misalkan warna biru ya. Oke. Harusnya kan ke kanan, kita ke kiri. Nah, arsirannya. Lalu yang persamaan 2. Persamaan 2 tandanya kan kurang dari. Kurang dari harusnya ke kiri. Nah, lawannya kita ke kanan. Nah, berikutnya. Di sini ada X lebih dari 0. X itu ini kan. X lebih dari 0. Lebih itu kan harusnya ke atas. Nah, kita ke bawah. Untuk Y-nya kan sini. Harusnya lebih dari itu kan ke kanan. Kita ke kiri. Nah, di sini enak untuk menentukan yang tidak diarsir berarti. Itulah yang dinamakan HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Inilah batasnya. Ya, ini batasnya. Misalkan, tunggu saya ganti dulu. Saya ganti misalkan warna hijau. Oke, titik yang di sini ya. Titik di sini misalkan ini A. Di sini B, di sini C. Oke, A-nya kita belum tahu titiknya berapa. Kalau B-nya sudah ada, B-nya itu kan di angka 2, berarti titiknya adalah 2,0. Ya, yang C titiknya berarti 6,0. Ya. Oke, karena nggak muat kita ganti slide dulu ya. Oke. Titik yang pertama tadi ya, yang kita tulis belum tahu. Titik yang kedua atau yang B tadi 2,0. Titik yang C 6,0. Oke. Untuk menentukan yang A berarti kita harus pakai cara eliminasi substitusi dari persamaan tadi. Dua persamaan yang mana? Yang ini. 8X ditambah 2Y sama dengan 16. Dan persamaan 2-nya X tambah Y sama dengan 6. Oke, kita eliminasi. Misal kita mau eliminasi Y dulu ya. Berarti kali 1 kali 2. 8X kali 1. 8X. 2Y kali 1. 2Y. 16 kali 1. 16. X kali 2Y. X kali 2. 2X ditambah Y kali 2. 2Y. 6 kali 2. 12. Nah, dikurang biar habis ya. 2Y dikurang 2Y habis. 8X dikurang 2X. Maaf. 6 ya. 6X sama dengan 16 dikurang 12, 4. Berarti X-nya sama dengan 4/6. Kita perkecil. X-nya menjadi 2/3. Berikutnya kita substitusi. Substitusi boleh dari persamaan 1 ya. Berarti X tambah Y sama dengan 6. Nah, X di sini adalah 2/3. 2/3 tambah Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 6, pindah ruas jadi dikurang. 2/3. Y sama dengan, samakan penyebutnya 3. 3 kali 6, 18. 3 bagi 3, 1. 1 kali 2, 2. Ya. 18 dikurang 2, 16/3. Kita sudah dapat. Berarti X-nya 2/3. 2/3. Y-nya adalah 16/3. Nah, berikutnya kita menentukan fungsi objektifnya ya. Kita menentukan fungsi objektifnya sekarang. Nah, kita menentukan fungsi objektifnya dari beberapa persamaan. Persamaan 1 yang A itu 2/3,16/3. Yang B-nya 2,0, yang Y-nya 6,0. Persamaan objektif yang mana?
Yang tadi, yang 2X ditambah 5Y. Caranya gimana? Caranya kita substitusi 2X. 2 kali X, X-nya 2/3. Ditambah 5 kali 16 per 3. 2 kali 2, 4, berarti 4/3. Ditambah 5 kali 16 itu 80/3. Berarti 84/3. 84 dibagi 3 sama dengan 28. Lalu 2X kali X-nya 2. 2 kali 2. Tambah 5Y. Y-nya 0, berarti 0 sama dengan 4. 2X, X-nya adalah 6. 2 kali 6. Ditambah 5-nya kan 0 ya. Y-nya 0, berarti 0 sama dengan 12. Karena kita menentukan nilai maksimum ya. Karena kita menentukan nilai maksimum, berarti ya, kita cari angka yang paling besar, 28, 4 atau 12 ya. Berarti yang paling besar adalah 28. 28 itu adalah nilai maksimumnya. Selesai. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari saya ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.